Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman, selamat datang kembali di kuliah kedua, minggu kedua untuk mata kuliah K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada kesempatan kuliah secara asinkron, pada kali ini kita akan membahas atau saya akan meng-share ke teman-teman sekalian seperti apa program-program atau kelompok-kelompok peraturan perundang-undangan terkait dengan K3 yang nanti kemudian lingkup kerja ini akan kita atur secara spesifik begitu ya. Jadi insya Allah ini agak relate pembahasan dulu yang berkaitan dengan undang-undang yang mengatur terkait dengan K3. Nah, ini sekarang kita akan membahas turunannya begitu teman-teman. Oke, kita mulai ya. Baik, seperti yang kita sudah pelajari di minggu lalu bahwa memang kenapa undang-undang atau kemudian sistematis terkait dengan kebijakan K3 ini muncul begitu ya, lahir di Indonesia karena mungkin ada 5 begitu, ada 5 faktor yang melatar belakangi begitu. Yang pertama bahwa memang sebelum undang-undang terkait dengan K3 ini lahir begitu Dek, terkait dengan perlindungan baik itu tenaga kerja atau kemudian pengunjung yang ada di lingkungan kerja itu masih belum diatur secara spesifik oleh undang-undang. Sehingga memang yang latar belakang utama adalah bahwa memang aspek terkait dengan perlindungan baik itu perlindungan untuk tenaga kerja dan kemudian perlindungan untuk pengunjung kawasan kerja itu adalah salah satu aspek paling penting yang harus diatur oleh undang-undang begitu ya, atau perundangan-undangan yang berlaku. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, latar belakang kenapa kemudian UU K3 ini juga harus dilandasi secara hukum begitu ya, karena ternyata K3 pada masa lalu begitu ya, dia belum memiliki perhatian yang cukup baik begitu dari semua pihak. Jadi tidak hanya pekerjanya, tetapi dari pengusaha, dari masyarakat pada umumnya juga tidak terlalu memperhatikan atau acuh begitu terhadap K3. Kemudian yang ketiga, latar belakangnya adalah meningkatnya risiko bahaya di tempat kerja, karena semakin beragam definisi dari tempat kerja, maka akan juga semakin meningkat begitu ragam risiko bahaya yang mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, terkait dengan K3, isu hak asasi manusia ini juga ngangkat begitu ya, diangkat terkait dengan tenaga kerja, sehingga terkait dengan isu HAM, maka K3 dan lingkungan ini perlu gitu ya, perlu dilindungi terkait dengan perlindungan kepada tenaga kerja. Lalu kemudian yang kelima, latar belakang adanya UU K3 atau nanti peraturan-peraturan bawahannya yang mengatur adalah bahwa adanya tuntutan pasar global dalam hal pelindungan K3. Karena suatu tempat kerja karena sudah ada tuntutan secara global ini lama-kelamaan akan ada sertifikasi yang berkaitan dengan K3 begitu. Jadi salah satunya adalah ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18001 dan SM K3 begitu, Dik. Jadi kelima hal ini adalah satu dari 5 yang saling mendukung satu sama lain. Kenapa memang K3 itu perlu digalakkan atau perlu diaplikasikan di suatu atau dasar hukum kita. Kalau membahas terkait dengan K3, insya Allah akan ada 7. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian akan kita turunkan, begitu ya, kita akan turunkan ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait dengan keselamatan kerja, yang minggu lalu kita sudah bahas sudah agak ngelotok gitu untuk UU Nomor 1 Tahun 1970. Kemudian juga ada UU Nomor 1 Tahun 1970 ini lahir karena ada latar belakang dari UU sebelumnya, yaitu yang pertama Undang-Undang dan Peraturan UAP tahun 1930 dan kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 terkait dengan pengawasan perburuan.
Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini kita lengkapi begitu ya, kita dukung dengan undang-undang yang baru, yaitu yang lebih baru yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan kemudian dilengkapi lagi, disempurnakan oleh PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 terkait dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang terakhir, dasar hukum yang memang sudah mendasar atau aplikatifnya sudah ada di level per tempat kerja, itu adalah terkait dengan peraturan pelaksanaan di bidang K3. Nah, ini adalah salah satu bunyi dari beberapa dasar hukum. Yang pertama adalah UUD 1945, sekali lagi adalah pasal 27 ayat 2, yang mana bunyinya adalah setiap warga negara atau tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, secara detail atau penjelasan terkait dengan Undang-Undang Dasar ini, bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak ini didefinisikan adalah bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Jadi di sini pekerjaan dan penghidupan ini intinya dia atau pekerja ini harus selamat begitu ya, dia harus selamat dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan kemudian karena dia warga negara ini bekerja, maka berhak mendapatkan kesejahteraan atas produktivitas kerja dia begitu. Lalu kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait dengan keselamatan kerja ini insya Allah kita masih akan bahas atau kita akan masih pegang sampai sekarang, yang mana salah satu bunyi pasalnya adalah bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Sehingga bunyi di salah satu pasal di UU Nomor 1 Tahun 70 ini mendukung begitu ya, mendukung bunyi pasal 27 ayat 2 UUD 1945. Nah, kemudian ada juga bunyi dari pasal 86 UU Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Jadi memang ada klausul atau pasal yang ada di dalam UU ini yang nanti kemudian memang untuk mengatur begitu teman-teman, untuk mengatur bahwa memang fungsi dari K3 ini adalah yang pertama melindungi begitu ya, melindungi dan mencegah adanya kecelakaan dan penyakit yang mungkin muncul akibat bekerja, akibat suatu warga negara, akibat seorang warga negara bekerja, dan kemudian yang kemudian pada saat warga negara ini bekerja, dia bisa mendapatkan kesejahteraan akibat produktivitas kerjanya. Nah, sehingga di sini disimpulkan bahwa tujuan dari K3 adalah yang pertama untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, kemudian yang kedua adalah untuk melindungi aset dan sumber produksi agar dapat dipakai secara aman dan efisien, kemudian yang ketiga adalah untuk melindungi proses produksi dapat berjalan lancar, dan yang keempat adalah untuk melindungi lingkungan di tempat kerja. Nah, terkait dengan lingkungan di tempat kerja dan kemudian aturan-aturan apa saja atau yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita akan bahas di slide selanjutnya. Jadi sebelum kita nanti masuk ke inti dari masing-masing tempat kerja begitu ya, yang nanti akan diatur di masing-masing dari UU K3, ini ada beberapa pengertian begitu terkait dengan klausul atau redaksional yang mungkin nanti sering teman-teman jumpai, baik tidak hanya di UUD 1945 atau di UU Nomor 1 Tahun 1970, baik itu juga di UU 13 2003 dan undang-undang dasar undang-undang lainnya terkait dengan K3, yaitu yang pertama terkait dengan pengertian dari K3 itu sendiri. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 ini didefinisikan adalah semua kegiatan atau segala kegiatan yang digunakan atau yang dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja
melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi yang di sini fungsi dari K3 itu nanti adalah kita melakukan upaya pencegahan begitu teman-teman, upaya pencegahan agar apa? Agar tenaga kerja itu tidak mengalami kecelakaan kerja dan agar tenaga kerja itu tidak mengalami penyakit akibat kerja. Itu adalah pengertian dari K3. Lalu ada juga pengertian yang di breakdown dipecah gitu ya dari K3, yaitu ada keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Jadi kalau keselamatan kerja ini adalah upaya begitu ya, upaya dalam melakukan pekerjaan upaya dalam melakukan pekerjaan memberikan suasana lingkungan kerja yang aman dan bebas segala macam bahaya dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian kalau kesehatan kerja secara pengertian adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan pekerja dapat bekerja produktif, sosial ekonomi tanpa membahayakan diri sendiri, teman sekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Lalu pengertian terkait dengan ahli K3 ini adalah tenaga teknis yang memiliki keahlian begitu ya, yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja di luar instansi pemerintahan yang ditunjuk oleh menteri. Dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan di bidang K3 di suatu perusahaan tertentu. Nah, kalau kita breakdown begitu teman-teman, bahwa memang dari sisi latar belakang ternyata K3 ini secara umum tidak terlalu mendapatkan perhatian yang cukup baik begitu ya dari lapisan masyarakat, yaitu dari sisi pengusaha, dari sisi pekerja, dan dari sisi masyarakat begitu. Padahal peran dan manfaat K3 dari ketiga level sosial ini, masyarakat, kemudian pekerja, dan pengusaha ini sangat penting begitu, Dik. Begitu. Yang pertama adalah terkait dengan dari sisi masyarakat dulu. Jadi kalau dari sisi masyarakat, peran dan manfaat dari K3 adalah yang pertama, masyarakat dengan K3 gitu ya dapat menumbuh kembangkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan kepedulian mengenai K3. Kemudian yang kedua adalah menjadi perilaku dalam hidup masyarakat dan mulai ditanamkan pada keluarga, karena K3 tidak hanya di lingkungan kerja ya sebetulnya. Jadi budaya K3 bisa kita aplikasikan di keluarga agar bisa menjadi budaya ataupun perilaku. Kemudian yang ketiga adalah karena nanti kemudian jika diaplikasikan kepada masyarakat, maka akan terbentuklah suatu kelompok masyarakat yang sehat dan disiplin itu. Nah, kalau dari tenaga kerja, apa sebetulnya peran begitu ya? Apa sebetulnya peran dari pekerja ini? Yang pertama adalah pekerja itu bisa mematuhi peraturan perundangan dan pedoman K3. Kemudian yang kedua, pekerja harus mendukung gitu ya, mendukung dan berpartisipasi dalam pelatihan dan kegiatan peningkatan kesadaran K3. Kemudian yang ketiga, pekerja wajib bekerja sama dengan pengusaha atau pengurus itu dalam melaksanakan upaya K3 dalam pencegahan kecelakaan kerja dan PHK. Nah, sehingga dari situ kita tahu bahwa apa sebetulnya peran atau manfaat pelaksanaan K3 bagi pekerja. Yang pertama adalah otomatis pekerja bisa meningkatkan kepedulian begitu teman-teman. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan mengenai K3 sama halnya dengan masyarakat tadi. Kemudian yang kedua, pekerja dapat meningkatkan kinerja dirinya sendiri begitu ya, dapat meningkatkan kinerja dari tenaga kerja tersebut sehingga bisa bekerja lebih maksimal begitu, karena sudah yakin begitu, oh saya dilindungi dengan jaminan perlindungan K3. Lalu kemudian yang ketiga, pekerja bisa meningkatkan kesadaran memang K3 dan disiplin itu sangat sangat baik begitu. Nah, itu adalah untuk pekerja. Nah, sekarang di perusahaan, karena memang ada beberapa memang ya Pak, pihak perusahaan yang masih belum aware terkait dengan K3, padahal sebetulnya pengusaha ini berperan di lumayan cukup banyak sektor begitu. Di mana saja Bu? Yang pertama adalah pengusaha bisa berperan untuk melaksanakan pemenuhan peraturan Undang-Undang K3, kemudian pengusaha bisa berperan untuk melakukan inventarisasi dan pendistribusian informasi undang-undang terkait dengan K3 ini ke semua pekerja.
Kemudian yang ketiga adalah pengusaha bisa berperan untuk melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan PHK yang menjadi bagian perusahaan. Kemudian yang keempat adalah dapat membangun penerapan SMK 3 untuk meningkatkan tempat kerja yang aman dan sehat. Dan yang terakhir adalah memberikan bantuan konsultasi, sosialisasi, pelatihan, pembinaan K3 pada pekerja. Jadi pekerja juga tidak akan tahu seperti apa toh K3 itu jika semisal memang pengusaha atau yang pemilik tempat kerja ini tidak melakukan sharing atas undang-undang itu kepada pekerjanya, begitu Dek. Jadi memang secara vital baik pengusaha, pekerja maupun masyarakat ini memiliki hubungan yang cukup strategis dan peran secara strategis terhadap K3. Dan memang yang lebih paling strategis adalah di pengusaha karena secara teknis memang pengusaha wajib begitu ya, wajib untuk tahu sebetulnya apa toh peraturan-peraturan yang diatur di dalam UU K3. Kemudian setelah tahu, pengusaha bisa melakukan mapping terkait dengan inventarisasi dan pendistribusian informasi terhadap pekerjanya, dan kemudian setelah itu mengetahui apa namanya mengelompokkan atau memutuskan seperti apa tuh upaya-upaya pencegahan agar pekerja ini bisa senantiasa selamat dan senantiasa terhindar dari penyakit akibat kerja ini atau PHK. Begitu Dek. Jadi memang cukup sangat berperan kalau pengusaha karena memang informasi ini turun secara lurus begitu ya, linear ke bawah. Jadi pengusahanya aware, maka insya Allah pekerjanya juga akan aware. Dan kemudian lingkungannya berkaitan dengan masyarakat ini juga akan aware terkait dengan K3. Sehingga pemanfaatan, apa sebetulnya pemanfaatan penerapan K3 di perusahaan adalah yang pertama, mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap peraturan UU K3. Kemudian yang kedua adalah mendapat bahan umpan balik bagi tinjauan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja SMK 3 atau standar mutu K3. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian serta kekurangan dari kinerja penerapan SMK 3. Kemudian yang keempat, mengetahui kinerja dari K3 itu di dalam perusahaan seperti apa. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan image perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan daya saing. Secara umum begitu, secara standar manajemen begitu Dek, bahwa penerapan K3 secara teknis akan bisa meningkatkan daya saing dari perusahaan. Jadi suatu perusahaan yang sudah mengaplikasikan SMK 3 di dalamnya akan memiliki presius sendiri begitu ya, gengsi lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan yang belum mewujudkan atau mengimplementasikan SMK 3 di dalam perusahaannya, sehingga daya saingnya akan jauh lebih ringan begitu, dan dia akan menjadi lebih unggul dari sisi itu. Kemudian itu adalah dari sisi persaingan ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tetapi di internal perusahaan itu sendiri dengan adanya penerapan SMK 3, pihak stakeholder dalam hal ini adalah pengusaha atau pimpinan perusahaan bisa mengevaluasi seperti apa toh, oh ternyata kalau semisal di perusahaan saya nih pekerjanya masih belum aware. Jadi senantiasa akan ada continuous improvement begitu di peningkatan secara berkelanjutan, tidak hanya dari sisi K3 saja, tetapi itu nanti akan berdampak secara luas. Mulai yang pertama kedisiplinan dari pekerja, kemudian yang kedua tidak ada, karena sudah K3-nya sudah diimplementasikan, maka sejarah terkait dengan penyakit akibat kerja juga akan bisa kita kendalikan. Kemudian karena adanya penerapan K3 sehingga kecelakaan kerja juga akan bisa dikendalikan atau bisa diminimalisir begitu ya, sehingga juga dapat berdampak kepada sisi ekonomi. Awalnya mungkin kita secara budgeting setiap tahun memberikan berapa besar uang begitu ya untuk dana sosial ini, tetapi dengan adanya awareness yang cukup tinggi terkait dengan K3, budget itu bisa kita yakini bahwa, atau kita bisa yakin bahwa dia tidak akan tersenggol begitu, mungkin berkurang tetapi tidak
akan berkurang secara signifikan begitu ya budget-budgetnya, karena itu tadi dengan adanya lebih aware maka kecelakaan kerja ataupun penyakit bisa kita kendalikan secara lebih maksimal. Jadi kan banyak manfaatnya, akan ngefek kemana-mana begitu jika semisal budaya K3 itu bisa diimplementasikan di perusahaan. Nah, lalu kemudian itu adalah pelaksananya. Kemudian sekarang terkait dengan pemerintah, sebetulnya apa tuh sebetulnya tanggung jawab pemerintah terhadap K3 begitu ya, terhadap K3 adalah ini wajib menyusun begitu ya, wajib menyusun kebijakan, menyempurnakan kebijakan K3 itu seiring dengan berjalannya waktu. Lalu yang kemudian yang kedua adalah pemerintah wajib membina dan melakukan pengawasan terkait dengan pelaksanaan UU K3 di semua perusahaan. Kemudian yang ketiga, pemerintah wajib mendorong upaya pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang keempat adalah pemerintah wajib melakukan pembinaan penerapan SMK3 di semua perusahaan. Kemudian yang kelima, pemerintah wajib melakukan promosi melalui komunikasi, informasi, edukasi, dan kampanye kecelakaan nihil untuk meningkatkan kesadaran K3. Dan yang keempat adalah pemerintah wajib untuk melakukan pemeriksaan, pengkajian, pelaporan, serta laporan statistik terkait dengan kecelakaan kerja dan penyakit kerja di semua lapisan elemen perusahaan. Jadi dari situ pemerintah lebih kepada urusan legislatifnya ya, atau yuridisnya, landasan yuridisnya. Intinya pemerintah harus bisa tahu begitu seperti penyusunan UU-nya yang nanti bisa diterapkan di lingkungan perusahaan. Nah, sehingga manfaat dari pelaksanaan K3 bagi pemerintah adalah yang pertama dapat menjadi salah satu alat untuk melindungi hak tenaga kerja. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui sampai sejauh mana kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan khususnya untuk di K3. Dan yang kemudian yang ketiga, manfaat pelaksanaan K3 bagi pemerintah adalah mengurangi angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang keempat adalah dapat meningkatkan mutu kehidupan dan citra dari bangsa. Begitu. Jadi kalau levelnya di perusahaan sudah bisa meningkatkan daya saing begitu ya, kualitasnya jauh terjamin karena K3-nya terterapkan dengan baik. Kalau dari level pemerintah bisa meningkatkan citra dari bangsa, Indonesia secara keseluruhan sudah aware terhadap K3 sehingga bisa mendapatkan itu nilai baik terkait dengan citra bangsa kita begitu. Dan sampai sejauh mana pelaksanaannya di Indonesia kita bisa, teman-teman bisa lihat sendiri di berbagai macam portal berita begitu ya. Ada beberapa perusahaan yang masih belum mengaplikasikan K3 di perusahaannya begitu. Oke, nah terkait dengan yang tadi kewajiban pengusaha dan pengurus itu sebetulnya sudah dijabarkan secara spesifik di berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Antara lain nanti teman-teman bisa kita akan bahas bareng-bareng ya. Yang pertama adalah di pasal 16. Kewajiban dari pengusaha dan pengurus ini adalah yang pertama wajib melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya atau mungkin turunan begitu ya, peraturan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 1970 sejak diundangkan, jadi wajib harus melaksanakan begitu ya. Ini adalah di pasal 16. Kemudian di pasal 8 pengurus diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja yang akan diterimanya atau akan dipindahkan sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberikan. Jadi di pasal 8 ini pengurus diwajibkan untuk memberikan memeriksa gitu ya dulu, kemudian kondisi mentalnya, kemampuan fisiknya seperti apa sesuai dengan lapangan kerja yang diberikan kepada calon pekerjanya gitu. Jadi teman-teman di sini mungkin besok pas KP ya, pas kerja praktek, jangan heran kalau pas sudah diterima KP offline di suatu pabrik, maka akan selalu ada penjelasan atau training terkait dengan K3. Jadi teman-teman akan dijelaskan, kalian kalau mau masuk pabrik harus pakai ini. Kemudian harus
tidak boleh menyentuh apa-apa. Nah, itu wajib diberikan karena memang ini adalah salah satu pasal nomor 8 tadi. Memberikan terkait dan pasal 8 dan 9 nanti ya, terkait dengan apa saja nanti mungkin efek atau efek bahaya dari hazard yang ada di dalam lingkungan kerja kalian begitu, Dek. Lalu pasal 8 didukung di pasal 9. Jadi kalau pasal 8 intinya pengurus atau pengusaha atau perusahaan wajib melakukan check up dulu bagi calon pekerjanya. Yang ketiga, pasal 9 adalah nanti lebih kepada melakukan edukasi begitu ya, melakukan sosialisasi atau edukasi terkait dengan K3 yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi pengusaha atau pengurus diwajibkan untuk menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja yang baru terkait dengan yang pertama, kondisi bahaya yang mungkin timbul di kawasan tempat kerjanya. Kemudian yang kedua, terkait dengan semua sistem pengamanan yang ada di tempat kerjanya, dan kemudian yang ketiga adalah terkait dengan alat-alat pelindungan diri yang harus disiapkan oleh pekerja, kemudian APD apa saja bagi tenaga kerja yang diwajibkan, dan cara dan sikap yang aman dalam bekerja. Jadi intinya poin yang ketiga di pasal 9 UU nomor 1 tahun 1970 adalah pengurus wajib untuk menjelaskan seperti apa toh metode seperti apa toh hazard yang mungkin akan diterima oleh pekerja jika dia bekerja di lingkungan kerjanya begitu ya. Jadi seperti apa potensi bahaya, kemudian juga menjelaskan seperti apa mencegahnya begitu. Mulai dari apa saja sistem pengamanannya yang harus dia kuasai, kemudian seperti apa alat-alat yang harus dia siapkan dan kawan-kawannya akan dibahas di pasal 9. Kemudian selain memberikan sosialisasi atau edukasi terhadap calon pekerjanya, pengurus dan perusahaan wajib juga menyelenggarakan pembinaan. Jadi selain edukasi juga ada pembinaan bagi semua tenaga kerja yang nanti di sini meliputi bagaimana kalau semisal terjadi kebakaran, kemudian seperti apa pertolongan pertama kalau semisal kemudian ada terjadi kecelakaan, dan seperti apa juga pembinaan terkait dengan pencegahan kecelakaan. Jadi pasal 9 terkait dengan fungsi dari pengurus untuk kewajiban pengurus untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Kemudian poin yang kelima yang ada di pasal 11, kewajiban dari pengurus dan perusahaan adalah wajib melaporkan, begitu teman-teman, wajib melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerjanya kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian di pasal ke-10, pengusaha atau pengurus atau perusahaan wajib membentuk panitia pembina K3, dan yang di pasal ke-14 adalah pengurus diwajibkan untuk menempatkan secara tertulis Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 dan memasang beberapa ilustrasi K3 atau gambar-gambar K3 yang relate begitu ya, relate dengan tempat kerja ini di tempat-tempat yang mudah dibaca. Itu jadi terkait dengan pasal 14 adalah lebih kepada penempelan informasi begitu ya teman-teman. Dan kemudian selain itu pengusaha juga wajib menyediakan APD begitu ya, menyediakan APD kepada tenaga kerja secara cuma-cuma begitu. Nah, ini adalah itu adalah dari sisi kewajiban pengusaha atau perusahaan, ini adalah hak dan kewajibannya tenaga kerja begitu. Jadi pekerjanya seperti apa hak dan kewajibannya, kita ke kewajibannya dulu berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 adalah yang pertama, pekerja itu wajib memberikan keterangan yang benar begitu, keterangan yang benar kepada pengawas K3 dan ahli K3, yaitu terkait dengan kesehatannya. Itu sebetulnya dari sehat fisiknya dia buta warna tidak begitu, kemudian seperti apa penyakit yang mungkin dia alami, apakah dia mengalami riwayat mungkin diabetes dan mungkin relate kepada tempat kerjanya, atau punya penyakit jantung bawaan begitu, juga harus disampaikan secara terbuka oleh oleh ahli K3, terutama pada saat interview begitu ya, pada saat interview.
Kemudian yang kedua, kewajiban dari tenaga kerja berkaitan dengan sistem K3 di perusahaan adalah wajib senantiasa memakai APD atau alat pelindungan diri yang secara spesifik diwajibkan untuk dipakai begitu ya, jika semisal pekerja tersebut masuk di kawasan rawan bahaya tadi di tempat kerjanya. Kemudian yang ketiga adalah jelas pekerja harus memenuhi dan menaati semua syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Itu terkait dengan kewajibannya, teman-teman. Lalu apa saja hak-hak terkait dengan tenaga kerja yang berkaitan dengan K3 adalah yang pertama, tenaga kerja ini bukan wajib. Tenaga kerja ini berhak untuk meminta kepada pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Jadi berhak deh. Jadi kalau semisal nih teman-teman besok kerja di pabrik dan kemudian tahu nih di daerah situ tuh teman-teman ada apa ya, ada kawasan yang mungkin mudah terbakar karena di situ ada storage penyimpanan bahan flammable begitu. Tapi kalau di sana belum ada APAR, alat apa namanya, alat untuk api tadi ya, alat piringan itu juga belum ada, kok juga belum ada logo evakuasi saya harus kemana begitu, dan kok juga tidak disiapkan alat pelindungan diri yang bagus begitu, pekerja berhak untuk minta itu ke perusahaan begitu teman-teman. Jadi bisa klaim begitu deh bahwa oh Pak, di daerah kami ada nih beberapa hazard yang memang mungkin belum tercatat secara resmi bagi perusahaan terkait dengan K3-nya. Nah, mohon bisa ditinjau kembali terkait dengan K3-nya. Kalau seperti itu bisa malah justru berhak untuk minta begitu, Dik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tenaga kerja juga berhak untuk menyatakan keberatan jika syarat-syarat K3 belum terpenuhi dan APD yang diwajibkan itu diragukan. Ini baik nomor 1 dan 2 terkait dengan dan kemudian kewajiban nomor 1 sampai 3. Hal ini sesuai dengan bab ke-8 pasal 12 Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Nah, ini teman-teman mungkin bisa baca sendiri begitu ya lebih lengkapnya. Tapi sudah saya simpulkan sedikit terkait dengan hak dan kewajiban tenaga kerja. Nah, sekarang kita akan bahas seperti apa lingkup begitu ya, seperti apa lingkup keselamatan kerja, lingkup ruang kerja yang akan diatur di K3. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas satu-satu mulai minggu depan begitu teman-teman. Yaitu yang pertama adalah keselamatan kerja lingkup mekanik. Jadi lingkungan kerjanya adalah lingkungan mekanik. Di sini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan keselamatan kerja pesawat angkat-angkut dan pesawat tenaga produksi. Jadi kalau semisal lingkungan kerjanya ada crane, ada kemudian ekskavator, itu seperti apa sistem keselamatan kerja yang harus diketahui oleh perusahaan. Kita nanti masuk ke dalam poin nomor 1. Insya Allah kita akan bahas minggu depan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan keselamatan kerja uap dan bejana tekan. Jadi kalau ada steam, ada pompa yang memang punya atau memang mengaplikasikan tekanan atau air bertekanan atau udara bertekanan di dalamnya, itu juga ada beberapa sistem K3 yang mengatur, itu nanti di poin kedua. Dan ini nanti relate ya teman-teman bagi kita untuk yang kedua terkait dengan keselamatan kerja uap dan bejana tekan. Kemudian yang ketiga, lingkungan kerjanya adalah keselamatan kerja konstruksi bangunan. Jadi kalau misal bikin gedung, kalau misal teman-teman pernah lewat UI, ada pembangunan EVA kan sekarang EVA dan FII di kampus terpadu itu kan sudah termasuk menerapkan K3 di sana. Nah, apa saja pelindungannya nanti kita akan evaluasi bareng-bareng di bagian keselamatan kerja konstruksi dan bangunan. Ini mungkin tidak sedikit banyak tidak relate ke kita ya. Nanti kita akan mungkin bahas bareng-bareng di minggu depan bareng sama kayak keselamatan kerja mekanis. Lalu kemudian selanjutnya terkait dengan keselamatan kerja listrik. Nah, ini ke kita, teman-teman, karena salah satu utilitas adalah penyedia listrik. Nanti sistem apa saja terkait dengan keselamatan kerja yang harus kita perhatikan, itu diatur di sana. Kemudian yang kelima adalah keselamatan kerja kebakaran. Jadi nanti kita akan pelajari seperti apa jenis-jenis kebakaran, tahap-tahap api itu
akan tumbuh begitu ya. Kemudian apa saja pemadamnya, apa saja syarat kok bisa tahu-tahu ada kebakaran, begitu kita akan bahas di keselamatan kerja kebakaran. Kemudian yang keenam adalah tentang B3 begitu ya. Bahan kimia beracun dan berbahaya itu keselamatan kerja B3 khusus dibahas di kajian tertentu begitu di UU nomor 1 dan turunannya. Kemudian yang terakhir adalah keselamatan lingkungan kerja. Begitu. Jadi lingkungan kerja secara umum ini Dik nanti. Seperti apa K3-K3-nya. Jadi nggak yang tidak terlalu spesifik di lingkungan kerja yang harus ada mekanis di sana, ada pesawat angkutnya atau mungkin ada konstruksinya, ada melewati mengandalkan bahan B3 di sana atau listrik atau kebakaran begitu. Itu diatur di poin nomor 7 yaitu keselamatan lingkungan kerja. Jadi insya Allah nanti mulai minggu depan kita akan bahas satu-satu apa saja keselamatan-keselamatan kerja yang diatur secara undang-undang dan yang wajib disediakan oleh perusahaan berkaitan dengan K3 di masing-masing lingkungan kerja ini nomor 7 nanti. Lalu kemudian selanjutnya adalah penyelenggaraan dan pemeriksaan kesehatan kerja. Nah di sini, mohon maaf. Tadi kita bisa dari kewajiban pengusaha atau perusahaan atau pemilik perusahaan tadi ya Dik, bahwa memang wajib memberikan pengecekan kesehatan begitu ya, baik dari calon pekerjanya begitu ya, baik itu kesehatan fisik, mental dan kawan-kawan yang mendukung. Nah, terkait dengan penyelenggaraan pemeriksaan ini ternyata secara K3 itu sudah diatur tahapannya begitu ya. Di tahapannya yang pertama adalah yang tadi ya, yang berkaitan dengan kewajiban pengusaha yang diatur di UU nomor 1 tahun 1970 adalah pemeriksaan kesehatan awal. Ini pemeriksaan dilakukan sebelum tenaga kerja ini diterima bekerja atau pada saat rekrutmen. Begitu ya, pada saat rekrutmen biasanya nanti ada pemeriksaan medical check up di situ. Itu memang salah satu kewajiban dari perusahaan adalah untuk MCU. Kemudian tahap yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala. Nah, dari sini proses pemeriksaan kesehatan secara berkala ini dilakukan secara periodik selama bekerja, jadi 6 bulan atau setahun begitu ya. Jadi bisa semester sekali, bisa setahun sekali. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan khusus. Jadi di sini pemeriksaan kesehatan khusus ini digunakan untuk menilai adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap tenaga kerja. Jadi kalau semisal memang terkait dengan listrik tadi, mungkin ada yang terlalu besar radiasinya begitu teman-teman. Jadi pada saat ada trial di lingkungan kerja maka akan bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus untuk ngecek kira-kira sampai sejauh mana efek dari radiasi itu bekerja begitu insya Allah. Jadi ada 3 tahap ya di kesehatan awal, berkala sama khusus. Nah, lalu kemudian ini kita masuk ke kesehatan kerja atau pengertian terkait dengan keselamatan juga ya, terkait dengan pengertian kecelakaan kerja. Jadi kalau dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 3 tahun 1998, pengertian dari kecelakaan kerja itu adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Jadi aspek dari kecelakaan kerja adalah ada 2 hal begitu ya teman-teman. Yang pertama adalah kejadian ini tidak disengaja, kejadian ini tidak dikehendaki dan tidak diduga. Itu adalah aspek pertama terkait dengan pengertian kecelakaan kerja. Kemudian aspek yang kedua adalah menimbulkan kerugian begitu ya, menimbulkan kerugian baik korban manusia ataupun harta benda. Jadi ada unsur ketidaksengajaan dan ada unsur kerugian baik itu dari sisi fisik manusianya atau harta bendanya, itu kita sebut dengan kecelakaan kerja. Nah, lalu kemudian pengertian ini disempurnakan mungkin ya di peraturan Kementerian Tenaga Kerja tahun 2016 bahwa kecelakaan kerja ini
didefinisikan sebagai kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi di dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jadi ada dua istilah yang berbeda begitu ya, yang bisa kita jadikan pedoman dua-duanya begitu, bahwa kalau dari 2016 kecelakaan, jika semisal tenaga kerja berangkat dari rumah ke perusahaan terjadi kecelakaan, itu bisa disebut dengan kecelakaan kerja juga begitu. Nah, secara umum kemudian penyakit dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, atau penyakit akibat hubungan kerja atau penyakit karena hubungan kerja, ini nanti kita akan bagi secara pengertiannya dulu ya. Jadi kalau PAK atau penyakit akibat kerja, atau nanti kita istilahkan secara bahasa asing adalah occupational disease, nah, itu adalah yang pertama, faktor pekerjaan merupakan faktor etiologi yang predominan. Jadi kerjanya, karena dia kerja jadinya bisa jadi penyakit gitu ya, bisa kena penyakit, itu adalah disebut dengan salah satu pengertian dari penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua, yang relate juga terkait dengan pengertian dari PAK, itu adalah berkaitan antara penyebab atau efek antara potensi bahaya dengan penyakit, dan kemudian faktor penyebab murni dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Jadi PAK bisa didefinisikan yang sebagai yang pertama, penyakit akibat faktor pekerjaan yang merupakan faktor etiologi yang predominan. Kemudian definisi yang kedua adalah penyakit yang berkaitan antara penyebab dan efek, atau antara potensi bahaya dengan penyakit. Jadi lingkungan kerja punya potensi bahaya yang kemudian ada penyakitnya. Nah, itu disebut dengan PAK secara definisi. Atau kalau yang kedua, yang pertama tadi, faktor pekerjaan merupakan faktor etiologi yang predominan. Jadi kerjanya bisa bikin penyakit begitu, teman-teman. Jadi kalau kita kerja itu bisa langsung kena penyakit, atau yang nomor dua adalah potensi bahaya. Jadi potensi bahaya bisa menggunakan penyakit. Jadi bisa berbeda begitu ya, bisa berbeda dari pengertian A dan B. Kalau A itu adalah efek langsungnya, kalau B adalah efek tidak langsungnya. Jadi kalau semisal yang kita baik, sudah selesai adanya, kita lanjutkan. Jadi definisi yang ketiga terkait dengan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan karena faktor penyebab murni pekerjaan dan lingkungan kerja. Lalu kemudian yang sekarang adalah selain occupational disease atau penyakit akibat kerja, ada juga work related disease begitu teman-teman. Ini adalah penyakit akibat hubungan kerja. Secara definisi PKHK ini adalah faktor penyakit yang disebabkan karena faktor pekerjaan berinteraksi dengan faktor yang lain sehingga timbul penyakit. Dan kemudian definisi yang kedua adalah PKHK itu ada terjadi karena faktor penyebab merupakan penyebab ganda atau kompleks. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di apa bedanya PAK dan PKHK ya di insya Allah setelah UTS. Nah, lalu kemudian terkait dengan biaya kecelakaan kerja, ini juga diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan nanti turunan peraturan Kementerian Tenaga Kerja yang relate di sana, bahwa pembiayaan terkait dengan kecelakaan kerja ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan tidak langsung, yang mana nanti biaya langsung terdiri dari biaya kompensasi, biaya perawatan, biaya pengobatan, biaya perbaikan peralatan, dan biaya upah sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Nah, ini nanti kita akan bahas juga terkait dengan seperti apa regulasi yang di Indonesia yang diatur begitu ya terkait dengan biaya-biaya ini. Kemudian yang kedua, biaya tidak langsung. Kalau biaya tidak langsung itu meliputi apa saja, Bu? Kalau tidak langsung meliputi yang pertama, hilangnya waktu kerja dari teman-teman sekerja karena pekerjaannya terhenti. Kemudian hilangan waktu kerja karena karyawan lain menolong korban. Kemudian kerugian akibat kerusakan mesin perkara
lainnya karena kecelakaan kerja tersebut, dan yang ketiga adalah adanya biaya penyelidikan dan sosial lainnya. Jadi karena pengertian dari kecelakaan kerja adalah suatu kegiatan yang memang tidak kita duga di awal-awal begitu ya teman-teman, maka akan ada biaya khusus terkait penyelidikan apakah mungkin ada unsur kesengajaan begitu sehingga terjadi kecelakaan kerja di sana. Jadi itu juga biaya-biaya yang menjadi salah satu domain dari biaya langsung. Nah, terakhir ini adalah peraturan-peraturan yang kemudian mendukung dari sisi contoh-contoh lingkungan kerja tadi ya. Yang pertama tadi terkait dengan K3 mekanik alat tadi ya, Dik. Ini insya Allah ada 4 yang mengatur secara spesifik. Yang pertama, K3 pengangkatan dan penebangan kayu, itu di peraturan Kementerian Tenaga Kerja, begitu ya, tenaga kerja ini di tahun 1978. Kemudian K3 terkait dengan pesawat tenaga dan produksi ini di Permenaker nomor 38 tahun 2016. Kemudian di sini dari pesawat angkat dan angkut ini terkait dengan ekskavator dan kawan-kawan, kren dan kawan-kawan, ini diatur di Permenaker nomor 5 tahun 1985. Kemudian K3 terkait dengan personalnya ya, terkait dengan operator, petugas, teknisi pesawat angkat angkut, ini di Permenaker Trans nomor 9 tahun 2010. Jadi memang nanti teman-teman sering akan baca begitu Dek, bahwa UU yang mengatur secara spesifik K3 di lingkungan kerja tertentu itu memang lahirnya itu tidak di waktu yang bareng begitu Dek. Jadi yang pertama kan karena di Indonesia dulu di tahun 1978 ini biasanya lahir berdasarkan dukungan demografi atau dukungan kegiatan sosial politik yang terjadi di Indonesia pada tahun itu. Jadi pada tahun 1978 ini kan pas getol-getolnya Indonesia itu ekspor begitu ya, memproduksi kayu, hutannya sangat besar begitu deh, sehingga proses produksi penebangan kayu itu sangat jor-joran pada waktu 1978-an, sehingga keluarlah Permen Kertrans di tahun nomor 1 tahun 1978 untuk ngatur itu. Kemudian terkait dengan pesawat kren pada saat 1978 kan masih manual begitu ya teman-teman, dan kemudian teknologi terkait dengan angkat angkut itu baru ngetren di tahun 1985, itulah kenapa K3-nya baru keluar di situ. Itu insya Allah nanti mungkin jadi pengetahuan teman-teman, kok bisa beda-beda tahunnya ya, karena K3 seperti kewajiban pemerintah tadi adalah senantiasa melakukan update atau pembaharuan terkait dengan kajian K3 di masing-masing lingkungan kerja. Itulah kenapa peraturan yang terkait ya itu nanti dia senantiasa diupdate dan beda tahunnya dari satu K3 yang diatur dengan K3 yang lainnya. Itu untuk yang di mekanik, teman-teman. Kemudian di mekanik juga ada konstruksi bangunan ya tadi ya. Konstruksi bangunan ini ada K3 pada konstruksi bangunan ini peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1980. Kemudian terkait dengan aturan pembinaan dan pengawasan K3 pada perusahaan jasa konstruksi ini baru ada di 1986 gitu ya, di tahun 1986. Kemudian selanjutnya adalah tentang kelistrikan. Nah, kalau untuk kelistrikan ini baru muncul di tahun 1999, ini terkait dengan persyaratan penunjukan hak dan kewajiban teknisi dari lift. Jadi kalau listrik itu lebih ke nanti daya angkut lift, petir kayak gitu yang berkaitan dengan listrik ya, DE. Lalu itu di tahun 2015 baru muncul peraturan K3 terkait dengan antara lain nomor 12 31 dan 32 yang mengatur K3 listrik di tempat kerja, kemudian K3 lift untuk pengangkutan orang dan barang, ini nanti ada K3-nya spesifik, dan terakhir adalah pengawasan instalasi penyalur petir, itu nanti seperti apa K3-nya. Lalu kemudian terkait dengan penanggulangan kebakaran, ini ada
peraturan yang lebih spesifik, yaitu yang pertama, syarat-syarat dan pemeliharaan APAR atau alat pemadam api ringan itu seperti apa ngaturnya, itu insya Allah sudah ada sejak tahun 1980. Kemudian di tahun 1983 diaturlah peraturan terkait dengan instalasi alarm kebakaran secara otomatis, itu seperti apa, diatur di Permenaker tahun 1983, kemudian penanggulangan kebakaran di tempat kerja, ini di tahun 1999, itu untuk penanggulangan kebakaran, teman-teman. Lalu kemudian terkait dengan pesawat uap atau bejana tekan, ini lebih ke steam boiler kayak gitu-gitu ya, nanti lebih ke kita nanti insya Allah. Nah, untuk K3 pesawat uap dan bejana tekan ini ada di Undang-Undang UAP tahun 1930, begitu ya. Nanti terkait dengan jenis alat adalah stum ordonanti dan stum verordening. Ini nanti kita akan bahas, nanti kalau saya ada filenya, saya akan share ke teman-teman. Kemudian K3 terkait dengan bejana tekan dan tangki timbun, gitu ya, tangki timbun. Biasanya kan kalau bikin SPBU, begitu ya, bikin SPBU kan solar, pertalite, kemudian pertamaxnya kan ditimbun, di tangki timbun. Nah, seperti apa K3-nya diatur di Permenaker Trans nomor 37 tahun 2016. Kemudian kualifikasi juru las, jadi lasnya nggak main-main, Dik. Kalau bejana tekan kan las sedikit ada, karena kan ada las kan ya, dia kan terjadi proses kebakaran cukup tinggi di situ. Nanti kualifikasi juru las itu di Permen Kertas nomor 2 tahun 1982, dan kualifikasi terkait dengan operator pesawat uap ini ada di nomor 1 tahun 1988. Baik, itu untuk K3 di pesawat uap dan bejana tekan. Lalu ini adalah peraturan yang nanti akan kita pakai, begitu ya, terkait dengan K3 kimia beracun dan berbahaya, yaitu yang pertama terkait dengan pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Ini ada di Kemenaker tahun 1999 nomor 187. Kemudian juga ada ambang batas faktor fisika dan kimia di tempat kerja, ini di tahun 2011 gitu ya, di tahun nomor 13 peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transportasi. Kemudian ada juga keputusan Dirjen PPK, yaitu terkait dengan tata cara penyusunan dokumen pengendali potensi bahan kimia. Dan kemudian Permenaker nomor 9 tahun 2016 ini berkaitan dengan K3 yang bekerja ketinggian, begitu ya, bekerja pada ketinggian, karena mungkin akan kita relate begitu ya, apa hubungannya bekerja di ketinggian dengan bahan kimia beracun dan berbahaya, karena bukan ekses ya, flare atau exhaust-nya ya, exhaust bahan kimia beracun dan berbahaya mungkin akan relate dengan tempat yang tinggi begitu. Jadi K3-nya juga akan kita atur di sana. Kemudian ini adalah tentang kesehatan kerja, kita akan bahas juga besok setelah keselamatan kerja selesai semua ya teman-teman. Jadi terkait dengan kesehatan kerja, dari UU nomor 1 tahun 1970 akan diturunkan ke beberapa peraturan, antara lain Permenaker nomor 2 tahun 1980 terkait dengan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja yang tadi ya. Jadi yang tadi secara awal, kemudian khusus, dan kemudian berkala. Kemudian yang kedua, Permenaker Trans nomor 3 tahun 1982 terkait dengan pelayanan kesehatan tenaga kerja. Kemudian peraturan terkait dengan nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja, ini diatur di Kemenaker Trans nomor 13 tahun 2011. Kemudian di nomor 79 tahun 2003, ini terkait dengan pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian tentang penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja, itu diatur di nomor 8 di Kemenaker Trans juga, nomor 68 tahun 2004. Kemudian Permenaker Trans nomor 11 tahun 2005 mengatur terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, NAPSA, lebih tepatnya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat kerja, terkait dengan NAPSA di sini. Kemudian terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K di tempat kerja, insya Allah
diatur di Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008 dan terkait dengan spesifikasi APD atau alat pelindung diri ini diatur khusus di Permenaker Trans nomor 8 tahun 2010. Lumayan cukup banyak teman-teman dan kemudian ini adalah ketiga. Jadi di peraturan-peraturan ini akan mengatur WT, tugas wewenang, kemudian hak kewajiban dan seperti apa lama berlaku, lama bekerjanya begitu ya, dan seperti apa bisa kita atur, kita bisa ganti enggak, kita bisa klaim enggak begitu. Ini yang pertama tentang P2K3 seperti yang kemarin kita sudah bahas ya di minggu lalu. P2K3 ini adalah panitia pembina K3 begitu intinya. Panitia pembina kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini diatur di Permenaker nomor 4 tahun 1987. Kemudian di Permenaker nomor 2 tahun 92 ini berkaitan dengan tata cara penunjukan dan wewenang dari ahli K3. Kemudian di Permenaker nomor 4 tahun 1995 adalah perusahaan jasa K3 ini nanti karena kan PJK3 yang secara swasta begitu, ini nanti diatur di Permenaker nomor 4 tahun 1995. Kemudian di Permenaker 2 juga nomor 3 tahun 1998 ini mengatur terkait dengan tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan. Kemudian terkait dengan Permenaker nomor 155 tahun 1984 ini lebih kepada Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan Wilayah, dan terakhir terkait dengan bahan audit Badan Audit SMK3 karena SM kan sistem manajemen atau sistem mutu K3 maka otomatis harus diaudit setiap secara berkala. Ini diatur di Permenaker nomor 12 tahun 2004 begitu, dan ini terkait dengan SDM dari K3 begitu. Ini lebih kepada kalau yang tadi terkait dengan B3 kemudian kelistrikan, kebakaran, teknisi mekanik dan tenaga uap tadi lebih ke sistemnya ya, lebih ke tempat kerjanya. Nah, ini adalah K3 yang berkaitan dengan manusianya, dengan SDM-nya. Ini yang pertama adalah Permenaker nomor 1 tahun 1976 ini berkaitan dengan pelatihan di Perkes dan keselamatan kerja bagi perusahaan. Jadi pelatihan bagi dokter perusahaan terkait dengan K3 ini diatur di Permenaker nomor 1 tahun 1976. Kemudian di Permenaker nomor 1 tahun 1979 ini pelatihan di Perkes juga tetapi bagi para medis perusahaan. Jadi tidak hanya dokter, tetapi juga kalau dulu kan awalnya pabrik itu hanya ada dokter, tapi sekarang pabrik tidak hanya ada dokter. Jadi ada beberapa paramedis ya, tidak perlu dokter, mungkin perawat atau mungkin bidan mungkin ada di dalam suatu perusahaan karena mungkin banyak ibu hamil seperti apa begitu. Makanya lahirlah di tahun 1979 itu tenaga kesehatan pelatihan di Perkes kepada tenaga kesehatan yang lebih lebar begitu. Kemudian selanjutnya di Permenaker nomor 2 tahun 92 ini terkait dengan ahli K3, AK3 itu nanti diatur secara spesifik di sana. Kemudian tentang kawasan lingkungan kerja K3 yang terkait dengan alat angkut mekanik tadi ya, terkait dengan operator dan petugas pesawat angkat-angkut tadi diatur di Permenaker Trans nomor 9 tahun 2010. Kemudian terkait dengan operator pesawat uap mulai dari kualifikasi dan syarat-syarat operator ini diatur di Permenaker Trans nomor 1, Permenaker nomor 1 tahun 1988. Kemudian tentang juru les tadi di Permenaker Trans nomor 2 tahun 1982. Kemudian terkait dengan penanggulangan kebakaran di tempat kerja ini di Kepnaker nomor 186 tahun 99, sedangkan untuk terkait dengan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan ini di Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008. Oke, sisanya adalah terkait dengan peraturan sektoral. Jadi peraturan sektoral ini mengatur secara sektor ya. Jadi kan lebih ke lingkungan kerjanya, kalau sekarang bidangnya begitu, lebih ke bidangnya. Terkait
K3 di pertambangan, begitu ya. Terkait dengan K3 di bidang pertambangan, ini adalah PP nomor 9 tahun 1973. Jadi bedanya teman-teman bisa lihat begitu ya, bahwa kalau peraturan terkait dengan sektoral ini lebih umum nanti bunyinya. Jadi karena lebih umum, jadi peraturannya tidak dari Kementerian Tenaga Kerja tapi langsung ke peraturan pemerintah begitu ya, peraturan pemerintah yang keluar nanti. Jadi kalau bidang pertambangan adalah PP nomor 19 tahun 1973, lalu kemudian terkait dengan pestisida begitu ya, penggunaan, peredaran, penyimpanan begitu, penyimpanan maksud saya ini, peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida ini diatur di PP tahun 1973. Kemudian keselamatan kerja dan pemurnian dan pengolahan migas, jadi terkait dengan sektoral migas, itu diatur oleh PP nomor 11 tahun 1979. Kemudian penerapan SMK 3, ini kan secara umum ya, ini nanti diatur oleh PP nomor 50 tahun 2012, dan kemudian terkait dengan ketenaga listrikan di nomor 20 tahun 2012. Begitu teman-teman, terkait dengan beberapa turunan undang-undang gitu ya, turunan dari badan hukum dari UU nomor 1 tahun 1970 yang kemudian akan mengatur secara pelaksanaan di masing-masing K3 di bidang kerja tadi, mulai dari mekanik, listrik, bejana tekan, kemudian B3 kebakaran, kesehatan kerja dan kawan-kawan. Nanti teman-teman kita akan coba buat filenya ya, nanti kita punya share drive khusus untuk teman-teman K3 biar kita bisa bareng-bareng untuk pelajari PP-nya lebih lanjut begitu. Oke, jadi secara ini adalah tentang turunan dari UU nomor 1 tahun 1970. Di sisi lain juga ada peraturan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. SKKNI ini lebih kepada KKNI saja begitu teman-teman. Jadi ada beberapa keputusan menteri begitu, keputusan menteri yang mungkin relate terhadap K3. Yang pertama Kemen nomor 42 tahun 2008 tahun 2008, kemudian juga ada dokter kesehatan kerja, paramedis K3, bekerja di ketinggian, bekerja di ruang terbatas K3 konstruksi, subsektor industri migas bidang K3, terus subsektor mineral batubara gas bumi di bidang K3. Jadi SKKNI ini mengatur di beberapa peraturan-peraturan yang sebelumnya tidak ada begitu ya, dia tidak ada. Jadi kayak semisal ada dokter ya tadi ya terkait dengan SDM di sini. Ini ada dokter perusahaan. Nah, secara spesifik dokter perusahaan itu diatur di sini. Kemen nomor 121 tahun 2010. Kemudian tentang paramedis K3 tadi, jadi tidak hanya dokter, tetapi juga ada paramedis, itu juga diatur di Kepmen nomor 324 tahun 2011. Begitu teman-teman. Jadi kemudian ada beberapa sektor terkait dengan PP. Tadi kan baru ada tambang, pestisida, migas saja begitu ya. Dan tiga ini untuk sektornya ternyata ada subsektor migas, subsektor industri migas. Jadi migasnya saja itu diatur di Kepmen nomor 248 tahun 2007. Kemudian ada juga sektor tambahan yaitu mineral batu bara dan gas bumi. Jadi ini kan minyak, tapi di sini nanti batu bara dan gas bumi ternyata kita akan atur di 157 tahun 2010 terkait dengan Kepmen. Begitu teman-teman, ini nanti kita bisa atur. Kemudian terkait pengawasan pelaksanaan. Jadi pengawasan pelaksanaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa Direktur PNK3 atau pelaksana K3 ini melaksanakan pengawasan umum pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1970. Jadi yang melaksanakan pengawasan umum terkait dengan pelaksanaan UU K3 itu adalah Direktur PNK3. Kemudian pegawai pengawas ketenagakerjaan begitu ya, pegawai pengawas ketenagakerjaan menjalankan
pengawasan langsung terhadap ditaatinya UU Keselamatan Kerja, dan kemudian ahli K3 digunakan bertugas untuk menjalankan pengawasan langsung ditaatinya UU K3 di tingkat perusahaan. Jadi ada beberapa subjek nanti yang akan kita bahas, yaitu ada direktur K3, pegawai pengawas ketenagakerjaan, dan ahli dari K3 begitu. Insya Allah itu pengantar sedikit. Nanti setelah ini secara mandiri kita coba, jadi teman-teman coba membantu kita bareng-bareng untuk mengumpulkan beberapa peraturan ini ya, saya buat Google Drive-nya. Silakan nanti teman-teman bantu untuk mengisi secara lengkap begitu di Classroom saja, biar nanti teman-teman bisa langsung upload di sana untuk bisa teman-teman baca lebih lanjut. Mulai minggu depan kita akan pelajari sistem keselamatan K3 di mekanik dulu ya teman-teman, terkait dengan pesawat angkat-angkut dan pesawat tenaga produksi. Jika nanti waktunya cukup, kita langsung masuk ke K3 konstruksi bangunan, karena memang secara tidak terlalu relate dengan kita, tapi setidaknya teman-teman harus tahu dulu seperti apa bentuk undang-undang K3-nya untuk mekanik dan konstruksi bangunan itu. Mungkin itu dulu untuk kuliah kita pada minggu hari ini. Nanti tugas untuk mengumpulkan semua peraturan yang berkaitan dengan K3 secara umum ini kita bisa mulai kerjakan setelah teman-teman menyimak video ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Mari, Dik.